benedicamus Domino, Deo gratias. Umat Keuskupan Bogor yang saya kasihi, seperti biasa pada awal masa Prapaskah kami akan menyampaikan surat yang kami sebut surat Gembala Prapaskah. Tujuannya ialah untuk menyapa Anda sekalian secara pribadi agar kita sungguh-sungguh memasuki masa Prapaskah dan kita memiliki spirit yang sama menghayati masa Prapaskah selama 40 hari yang merupakan kesempatan kita retret agung bersama. Nah, saya memberi judul surat gembala ini sebagai berikut. Keluarlah dari zona nyamanmu, bertobatlah dan baharui dirimu. Saudara-saudari, koyakkan hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan. Dan seruan, bertobatlah dan percayalah pada Injil. Serta ucapan, ingatlah bahwa engkau ini abu dan akan menjadi abu, merupakan seruan-seruan yang disampaikan dan kerap dijadikan bahan khotbah di hari Rabu Abu, di hari pertama hari masa Prapaskah, masa puasa 2021 ini. Hati kita terkoyak, sedih, dihadapkan dengan fakta bahwa banyak saudara-saudari kita yang kita kenal, baik keluarga, tetangga, rekan kerja, teman gereja, sahabat yang kita kenal dekat, maupun orang yang hanya kita kenal secara umum menderita sakit akibat virus COVID-19 ini. Bahkan satu persatu dari mereka meninggal. Silahkan kita berdoa sejenak bagi mereka yang telah meninggal itu. Bahkan terjadi di mana ada beberapa orang di dalam satu keluarga dalam jarak waktu yang sangat dekat meninggal akibat COVID-19. Saat pandemik ini, kematian bukan lagi menjadi suatu pengalaman di luar diri kita. Peristiwa yang bagi sebagian orang dianggap sebagai hal yang mengerikan, tampak sebagai sesuatu yang dekat dan sangat nyata, berwajah serta tak pandang bulu. Sanak keluarga kita yang pada masa sehatnya terlihat gagah, cantik, memiliki jabatan tinggi baik dalam pekerjaan, organisasi kemasyarakatan, bahkan pula dalam gereja, serta memiliki gelar pendidikan, harus takluk dan menjadi debu, bersatu lagi dengan ibu bumi karena kematian menimpa dirinya. Hancur lebur bersatu dengan tanah. Benarlah seruan iman ini. Engkau ini abu dan akan kembali menjadi abu. Di hadapan peristiwa penderitaan dan kematian itu, kita berhenti dan terpana merenung. Kita bertanya, apa makna kehidupan yang dianugerahkan Tuhan ini kepada kita? Bagaimana kita mesti memberi makna atas kehidupan yang kini sedang kita jalani? Saudara-saudariku, umat yang terkasih, selain peristiwa kematian, pandemi ini menimbulkan goncangan, termasuk ketidakstabilan dalam kehidupan ekonomi baik internasional maupun nasional, regional, dan juga keluarga. Penghasilan sangat menurun drastis, bahkan banyak yang kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber nafkah. Hal ini memunculkan penderitaan batin yang baru. Proses pembelajaran di sekolah pun dilaksanakan dengan cara baru. Yang lebih menantang lagi ialah
perjumpaan sosial kemanusiaan, kekeluargaan mesti dilakukan secara baru. Habitus baru dilakukan dengan memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, serta meningkatkan imunitas tubuh dan imunitas rohani. Saudara-saudariku yang saya kasihi, bagaimanapun kehidupan mesti berjalan terus. Kita tidak bisa berhenti meratapi efek ganda akibat virus corona yang menyentuh sisi-sisi emosi, afeksi manusiawi kita. Kita hidup dalam ruang dan waktu. Mulai Rabu Abu, kita memasuki masa Prapaskah. Inilah rentang waktu 40 hari yang ditawarkan oleh gereja kepada kita, mengajak kita memberi makna sesungguhnya akan kehidupan kita. Inilah kesempatan kita untuk menata suasana batin, merajut asa baru agar kita tidak terkungkung oleh kuasa ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, serta meratapi kehidupan ini. Inilah saatnya kita mengolah, menyusun daya jasmani dan rohani atas dasar iman kita akan Yesus Kristus, Sang Penebus dan Penyelamat kita. Inilah saatnya kita memperteguh jalan-jalan baru, cara-cara baru, kreasi-kreasi baru dalam segala bidang kehidupan kemanusiaan kita. Cara-cara baru itu antara lain misalnya melakukan pola makan sehat, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baru, melakukan tata ibadah sakramentalis secara baru, merawat pasien secara baru, melakukan olahraga secara baru. Ingatlah, saudara-saudari, Allah telah memperlengkapi kita dengan hikmat-Nya dan talenta yang sangat khusus bagi setiap orang. Allah mengetahui umat-Nya tetap dapat berjuang menghadapi peristiwa-peristiwa dalam masa pandemi ini. Kalau kita hanya meratapi nasib kita hari demi hari, sebenarnya itu sudah mendukakan roh Allah. Kita telah memandang rendah Allah yang telah menciptakan kita seturut dengan gambar-Nya. Pandemi ini memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman, dan sebagai manusia beriman, kita semakin menyadari bahwa hanya kekuatan dari Allah yang memampukan kita untuk tegak berdiri hingga saat ini. Transformasi kehidupan menjadi keniscayaan, keharusan, tidak boleh tidak. Kendati dalam hal yang kecil dan sederhana sekalipun. Kehidupan yang transformatif mesti terjadi. Dalam bahasa iman gereja, transformasi setara dengan pertobatan. Bertobatlah, baharuilah dirimu, jadilah manusia baru. Itulah proses transformasi. Iman kepada Kristus mesti membawa dampak pembaruan diri kita. Dialah Tuhan yang lahir di dunia ini, merasakan pahit getir, suka dan duka kehidupan dalam keluarga di Nazaret, berkelana mewartakan keselamatan kabar sukacita di seluruh daerah Galilea dan Yudea. Dia melihat dan merasakan derita orang sakit, duka keluarga yang ditinggalkan. Dia membangkitkan harapan akan satu kehidupan baru bagi yang sedang putus asa. Lebih dari itu semua, dan hemat saya saudara-saudara, ini yang luar biasa. Dia sendiri merasakan penderitaan yang teramat sangat di jalan salib, Via Dolorosa, mengalami sakratul maut di atas salib, meregang nyawa dalam derita luar biasa. Namun Allah memberi kehidupan baru baginya. Allah mengalahkan kematian. Dia bangkit, dia hidup, maut dikalahkan. Perlu dicatat juga dalam hati kita, pada saat-saat derita di jalan salibnya, bahkan dalam keadaan sakratul maut, di dekatnya ada sosok seorang ibu yang tak lain adalah Bunda Maria, Mater Dolorosa,
ditemani oleh sahabat-sahabat dekat Yesus, termasuk Yohanes Rasul, Maria istri Klopas, serta Maria Magdalena. Betapa suatu persahabatan dan rasa kekeluargaan sejati terwujud juga di saat-saat getir kehidupan ini. Mungkinkah ini ekspresi cinta sejati? Saudara-saudariku, kita perlu mengakui pula bahwa pada masa pandemi ini banyak orang mengalami kasih sejati Tuhan melalui orang-orang lain di sekitarnya. Hubungan pribadi yang selama ini mungkin retak, tidak ada komunikasi, kini berubah. Terjadi pertobatan pribadi dan rekonsiliasi sejati. Rekonsiliasi itu telah membuat hidup bersama semakin indah, saling meneguhkan dan menguatkan. Persahabatan sejati antar manusia itulah yang dikehendaki Allah. Maka dalam masa Prapaskah ini, kita semua diajak kembali memfokuskan kehidupan pada Tuhan Yesus Kristus. Kita diajak untuk mengenal, memperdalam iman kita akan Dia. Kita kembali kepada Injil. Kita melakukan evangelisasi transformatif. Kita diajak untuk berpuasa dan berpantang. Kita diajak untuk berdoa, jalan salib, novena kerahiman ilahi, adorasi, doa rosario, koronka, dan rupa-rupa bentuk doa lainnya. Kita diajak memberi derma, sedekah. Kita diajak untuk membangun persaudaraan insani yang kuat. Keuskupan yang kita cintai ini mengajak kita semua untuk terus memperdalam dan melanjutkan terus pertobatan ekologis dengan memberi perhatian pada hidup hemat listrik dalam kenormalan baru. Inilah tema APP 2021. Tema ini ditempatkan dalam konteks perubahan hidup kita yang mesti terjadi. Perubahan dari pola hidup dalam keserakahan pemakaian tenaga listrik menuju ke pola hidup yang lebih memperhatikan kepentingan orang lain dan perawatan alam lingkungan hidup. Akhirnya umat yang terkasih, marilah kita bertobat dan saling mengampuni. Bukalah hatimu bagi Roh Kudus agar Ia dapat berkarya secara penuh dalam hidup kita. Kuduslah kita sebab Allah kita kudus. Tetaplah sapa sesamamu dan teruslah bangun persaudaraan sejati dengan mereka. Allah menginginkan kita menjadi duta kasih-Nya bagi mereka. Silih asih, silih asa, jen silih asuh. Saling mencintai, memberi nasihat dan mengayomi. Kami mengakhiri surat gembala ini dengan sebuah puisi untuk Anda sekalian. Menapak hari yang tak sama dengan yang lalu, menantang hidup dan melangkah teguh. Di tengah getir kehidupan, salibmu tiang kekuatan, sinarmu menerangi dari kegelapan, kasihmu menenangkan kami. Untuk siap dan waspada, sambil tetap menebar jala kasih, merajut cerita indah dalam kehidupan ini dengan iman dan Roh Kudus penuntun, menggali dan menemukan mutiara makna kehidupan ini. Selamat berpuasa dan berpantang. Tuhan memberkati. Kepada seluruh pastor, suster, bruder, dan seluruh umat di Keuskupan Sufragan Bogor yang terkasih, salam sejahtera bagi Anda sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah tahun 2021
yang akan dimulai hari Rabu Abu pada tanggal 17 Februari 2021 sampai perayaan puncak iman kita pada tanggal 4 April 2021. Perjalanan rohani kita sebagai umat Katolik ditandai dengan retret agung atau masa prapaskah selama 40 hari. Kita semua menyadari bahwa wabah COVID-19 ini merupakan masa sulit bagi seluruh umat manusia. Namun, kita juga semakin kuat mengandalkan pertolongan Allah. Perayaan Ekaristi, peribadatan, kegiatan-kegiatan pastoral berkaitan dengan sakramen dan sakramentali dilakukan dengan sangat terbatas tanpa mengurangi makna dan tujuannya. Demikian pula masa prapaskah dan pekan suci memberi waktu luang untuk merenungkan peristiwa kehidupan kita. Masa retret agung meniru pantang dan puasa Yesus di padang gurun. Melalui dia semakin nyatalah pengalaman akan Allah. Selama pandemi mewabah, kita semakin melibatkan Allah dalam kehidupan kita, berpasrah dan berserah diri kepadanya agar pertolongan Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Demi kebaikan bersama dan menjaga agar kita tetap sehat dan terhindar dari virus, beberapa hal penting akan disampaikan bagi kalian semua umat beriman, sekaligus juga memupuk kerohanian kita bersama. Ketentuan-ketentuan hendaknya dijalankan dengan baik agar tidak saling merugikan satu sama lain, dengan tetap kita memperhatikan protokol kesehatan, sebab pandemi ini membahayakan keselamatan banyak orang kalau kita tidak mengikutinya dengan baik. Berhubungan dengan itu, kami akan menyampaikan beberapa ketentuan pelaksanaan masa prapaskah dan pekan suci. Yang pertama, pastor paroki membacakan surat gembala Uskup Keuskupan Sufragan Bogor pada saat misa tatap muka atau pada saat misa disiarkan secara langsung. Kedua, pelaksanaan perayaan Ekaristi dilakukan dengan offline, tatap muka, dan disiarkan secara online, daring, bagi umat yang tidak dapat hadir di gereja. Berkaitan dengan misa tatap muka, umat diwajibkan mengikuti standar protokol kesehatan atau yang telah diatur di paroki masing-masing. Umat yang tidak mengikuti secara normal online dapat mengikuti dari rumah masing-masing dengan persiapan yang baik. Umat Keuskupan Bogor dianjurkan untuk dapat mengikuti misa yang disiarkan oleh keuskupan atau paroki-paroki Keuskupan Bogor. Bagi para pastor, agar dapat melaksanakan perayaan Ekaristi dengan membuka ruang-ruang yang dapat dipergunakan untuk perayaan Ekaristi terbatas dengan memperbanyak jumlah jam misa apabila memungkinkan dan sesuai dengan protokol kesehatan. Kebijakan diserahkan kepada para pastor paroki. Ketentuan pelaksanaan non-liturgis. Yang pertama, persiapan rohani. Kepala keluarga mengumpulkan anggota keluarga di suatu tempat yang sudah disiapkan oleh keluarga. Di situ sudah ada meja, di atasnya ada salib dan lilin. Kedua, kepala keluarga mengarahkan perhatian anggota keluarga pada perayaan misa melalui live streaming, atau juga memimpin ibadat sabda bersama dengan menggunakan teks yang ada. Ingatlah pesan Yesus sendiri, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku,
di situ aku hadir. Dan ingatlah selalu dalam diri Yesus, kita semua disatukan dalam rohnya, walau kita secara fisik tidak berjumpa satu sama lain. Disitulah kita menyadari bahwa gereja keuskupan terbentuk dan dikuatkan oleh kalian keluarga-keluarga sebagai Ecclesia Domestica. Beberapa pelaksanaan perayaan ibadat. Umat keuskupan diharapkan mengikuti ibadat tobat setiap hari Rabu pukul 19 yang disiarkan secara langsung dari asrama Seminari Menengah Stella Maris Kahuripan di channel Unio Bogor. Yang kedua, umat keuskupan Sufragan Bogor diharapkan dapat mengikuti jalan salib yang dilaksanakan setiap Jumat secara bergantian dari paroki yang satu ke paroki yang lain dan akan disiarkan secara daring. Bagi yang dapat menjalankan secara tatap muka, umat dapat mengikuti di paroki masing-masing sesuai protokol kesehatan yang berlaku setelah berkoordinasi dengan pastor paroki dan satgas setempat. Yang ketiga, umat diharapkan dapat mengikuti ibadat tungguran bersama dan serentak pada tanggal 1 April 2021 pukul 20 sampai selesai. Akan disiarkan secara langsung dan dipimpin oleh Vikaris Jenderal Keuskupan Sufragan Bogor. Pada jam tersebut paroki yang sudah selesai menyelenggarakan misa Kamis Putih dapat menganjurkan umat untuk mengikuti tuguran serentak dan bersama yang dipusatkan di Gereja Beate Mariae Virginis Katedral Bogor. Yang keempat, umat Keuskupan Sufragan Bogor diharapkan untuk dapat mengikuti ibadat lamentasi ratapan yang akan disiarkan secara langsung pukul 6.30 waktu Indonesia Barat yang diadakan dari hari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci, disiarkan dari Aula Puspas lantai 4. Lamentasi ini sebetulnya semacam ibadat kita menyertai dan menemani penderitaan Yesus sejak hari Kamis Putih hingga Sabtu Suci. Kelima, umat Keuskupan Sufragan Bogor dapat melakukan pengakuan dosa sepanjang masa Prapaskah dengan tetap memiliki kejujuran terhadap kondisi kesehatan masing-masing dan melaksanakan sesuai standar protokol kesehatan dan atas kebijaksanaan dari paroki yang terkait dengan ketentuan disiapkan tempat yang luas tetapi kerahasiaan dijaga, baik Bapak pengakuan dan peniten menggunakan protokol kesehatan, pengakuan dilakukan secara biasa. Nah, saudara-saudari, umat sekalian, para pastor, suster, dan bruder, marilah kita memperhatikan beberapa ketentuan berkaitan dengan pelaksanaan perayaan-perayaan iman dalam masa Prapaskah dan Pekan Suci. Pertama, Hari Rabu Abu, tanggal 17 Februari 2021. Para pastor melalui seksi liturgi atau petugas diharapkan dapat mempersiapkan abu sebanyak-banyaknya bagi kepentingan umat beriman. Pelaksanaan penerimaan abu ditempatkan setelah berkat penutup agar umat yang menerima dapat segera meninggalkan tempat ibadah. B. Setelah berkat penutup
diterangkan makna pertobatan sebagai perubahan menjadi lebih baik dalam pola pikir, berbicara, bersikap, dan bertindak. Percaya kepada Injil berarti membiarkan diri dipengaruhi, dipimpin oleh sabda Kristus. Manusia itu debu dan kembali ke debu, dari tak berarti dan kembali ke tak berarti. Semasa masih hidup adalah saatnya menjadikan hidup berarti. Abu diberkati, pastor berseru, bertobatlah dan percayalah pada Injil, atau engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Cukup sekali untuk semua. Kemudian pastor berdiri di depan altar seperti kalau menerimakan komuni, atau dekat pintu keluar dengan mengenakan masker dan face shield. Ia mengoleskan abu pada dahi umat kalau umat maju kepadanya, atau menaburkan abu di kepala umat yang memintanya demikian. Bisa juga umat langsung datang kepada petugas yang disiapkan untuk meminta abu dan menandai diri sendiri. Umat maju ke depan satu persatu, dan setelah sampai di dekat, imam mengulurkan tangan terbuka seperti menerima komuni. Lalu imam yang bertugas menuangkan abu dengan sendok kecil ke tangan umat. Lalu umat itu menandakan abu tersebut ke dahinya masing-masing dengan mengucapkan, "Aku bertobat dan percaya kepada Injil." Boleh juga umat meminta dan membawa pulang abu itu untuk keperluan orang lain. Pelayan komuni dapat berperan serta dalam menerimakan abu kepada umat di rumah-rumah dengan ketentuan protokol kesehatan yang berlaku dan berdasarkan kebijaksanaan pastor paroki. Bagi umat yang mengikuti secara online, meskipun tidak dapat menerima abu, berkata dengan sepenuh hati, "Aku bertobat dan percaya kepada Injil." Pertobatan merupakan dasar penting bagi setiap orang beriman untuk tidak mengulangi perbuatannya dan dibaharui dengan semangat untuk menjalani masa pertobatan yang dibangun atas dasar iman kepada Kristus. Ketentuan hari Minggu Palma. Misa dalam tanda kurung yang diikuti secara online. Sebaiknya keluarga yang tidak mengikuti perayaan Pekan Suci secara normal dapat mempersiapkan meja doa dan lilin di rumah dan mempersiapkan daun palma. Berkumpul bersama keluarga, ayah atau ibu dapat memimpin doa pembuka dan penutup sebelum dan sesudah perayaan Ekaristi. Misa yang diikuti secara tatap muka offline. Misa Minggu Palma tanpa perarakan. Umat yang datang langsung menempati tempat duduk yang telah dipersiapkan oleh Satgas Paroki. Wajib mentaati protokol kesehatan. Diharapkan selama perayaan berlangsung tidak dalam keadaan sakit apapun. B. Pastor pemimpin perayaan melakukan pemberkatan atas daun-daun palma yang dikumpulkan dan memberkati daun palma umat. Umat tetap diam di tempat. C. Pasio dibacakan pada Minggu Palma. C. Hari Kamis Putih. Penegasan bahwa pembasuhan kaki adalah lambang pelayanan. Maka berkenan dengan ini, misa yang diikuti secara online. Bagi umat yang misa daring dapat juga melakukan pembasuhan kaki oleh salah satu anggota keluarga di rumah masing-masing, terutama bagi kepala keluarga untuk dapat membasuh anggota keluarganya. B. Sesudah beribadah bersama, rayakan perjamuan makan bersama
yang istimewa dalam keluarga. C. Sesudah makan bersama, diharapkan keluarga mengatur waktunya untuk tuguran bersama serentak atau doa rosario atau doa koronka dalam konteks menemani Yesus. Misa yang diikuti secara tatap muka atau offline. A. Umat dapat mengikuti misa tatap muka sesuai dengan protokol kesehatan dan kebijakan paroki masing-masing. B. Tidak dianjurkan untuk melakukan pembasuhan kaki dalam perayaan Ekaristi. Di tempat yang memungkinkan, dipersilahkan melakukannya dengan protokol kesehatan yang ketat. Tuguran. Umat Sekuskupan Bogor diharapkan dapat mengikuti tuguran bersama yang akan disiarkan secara langsung oleh Komsos Keuskupan di channel Unio Bogor pada pukul 20 sampai selesai. Untuk sementara ini, tuguran dipusatkan di Keuskupan. Setelah perayaan Ekaristi Kamis Putih, umat diharapkan langsung meninggalkan gereja dan bersiap mengikuti tuguran bersama. Ketentuan pada hari Jumat Agung. Ibadat Jalan Salib online dan offline pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Siapkan salib-salib Kristus yang ada di rumah dan letakkan di atas meja. Pagi hari diadakan Jalan Salib yang akan disiarkan secara langsung oleh Komsos Keuskupan di channel Unio Bogor. Ibadat Jumat Agung online dan offline pukul 15 waktu Indonesia Barat. A. Kisah sengsara Kristus Pasio dinyanyikan. B. Penghormatan salib sebagai ungkapan iman kita terhadap penderitaan Yesus sampai wafatnya di salib. Ketika penyembahan salib, ada salib yang diberdirikan di gereja menghadap umat. Kemudian imam mengajak umat untuk hening sejenak dan berdoa bersama. Penyembahan salib dilakukan oleh umat dari tempat duduk masing-masing, tetap diam di tempat dan berlutut. Umat tidak melakukan perarakan ke depan. Begitu pula dengan umat yang mengikuti secara daring. Beberapa ketentuan hari Sabtu Suci dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan paroki masing-masing. Siapkan lilin untuk masing-masing anggota keluarga, lalu ada pembaharuan janji baptis. Demikian juga untuk perayaan hari Minggu Paskah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan paroki masing-masing. Umat sekalian, selamat mempersiapkan diri untuk memasuki masa Prapaskah yang dimulai hari Rabu Abu tanggal 17 Februari dan siapkan masa Paskah kita dengan sukacita kendati pun dalam situasi yang luar biasa. Tuhan memberkati kita.